Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA, ini pertemuan yang keempat. Pada pertemuan kali ini akan saya sampaikan materi tentang kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Ada banyak sekali penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Oleh karena itu, di sini kita akan bahas penyakit-penyakit yang paling banyak berada di sekitar masyarakat. Itu yang pertama disebut dengan penyakit gonorrhea atau gonorea. Dalam bahasa Indonesianya disebut dengan penyakit kencing nanah. Kenapa disebut dengan penyakit kencing nanah? Karena pada saluran kencingnya itu mengandung nanah. Nanah itu apa? Nanah adalah sel darah putih yang telah mati. Dia bertempur dengan penyakit, dengan bakteri, dia kalah sehingga terbentuklah nanah. Ya. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu bakteri yang disebut dengan Neisseria gonorrhoeae, atau buku mungkin ada yang disebut dengan Neisseria gonococcus. Sama aja, Neisseria gonorrhoeae boleh, Neisseria gonococcus juga boleh. Cara penularannya yaitu melalui hubungan seksual. Yang berikut akibatnya itu adanya radang. Yang radang itu seperti infeksi pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan, penyakit mata, persendian, dan selaput kotak pada bayi. Kemudian tanda gejalanya dari awal saya sampaikan bahwa pada saluran kencingnya mengandung nanah. Nah, di sini ditulis terdapat nanah pada ujung saluran kencing. Dan ketika buang air kecil terasa panas seperti terbakar. Ini penyakit gonorrhea. Penyebabnya bakteri, sehingga dia bisa disembuhkan dengan minum antibiotik secara teratur. Penyakit yang kedua yaitu sifilis, atau di Indonesia dikenal dengan penyakit istilah raja singa. Nah, penyebabnya itu bakteri yang namanya Treponema pallidum. Cara penularannya juga melalui hubungan seksual. Kemudian akibatnya kerusakan pada organ reproduksi. Nah, pada stadium lanjut, sifilis dapat menyerang hati, susunan saraf, dan otak, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, sifilis dan gonorrhea ini penyebabnya sama-sama bakteri, sehingga sifilis dan gonorrhea bisa disembuhkan dengan minum obat antibiotik secara teratur. Walaupun bisa disembuhkan, ya jangan sembrono dengan penyakit ini, kita harus hati-hati. Yang berikut, herpes genital atau herpes genitalis. Namanya herpes ini menyerang bagian kulit. Kalau genital organ kelamin, jadi menyerang organ kulit pada bagian kelamin. Penyebabnya yaitu virus herpes simplex. Nah, penularannya juga melalui hubungan seksual. Akibatnya itu gangguan pada organ reproduksi, kulit, dan menyebabkan kanker rahim. Kalau kita lihat dari akibatnya, ini kalau kita bandingkan dengan gonorrhea, sifilis lebih mematikan, lebih menakutkan dibandingkan dengan gonorrhea. Penyakit yang berikut, nah ini yang paling terkenal, yang paling menakutkan dan tidak bisa disembuhkan ini, namanya AIDS. Tulisannya AIDS, membacanya AIDS. Singkatan dari acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. Apa artinya? Nah, secara keseluruhan, arti acquired immunodeficiency syndrome itu apa? Penyakit menurunnya kekebalan tubuh secara dapatan. Jadi penyakit ini bukan karena penyakit gen, diturunkan melalui gen, tapi karena adanya virus. Apa nama virusnya?
virusnya namanya HIV, singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus yang menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh pada manusia. Human itu manusia, immunodefisiency itu penurunan kekebalan, virus ya virus. Berarti virus yang menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh pada manusia. Kenapa kok disitu dikatakan human pada manusia? Karena virus HIV ini hanya akan menyebabkan AIDS jika masuk dalam tubuh manusia. Ketika berada di tubuh hewan, ini tidak menyebabkan AIDS. Nah, ini merupakan bonus dari Allah buat orang-orang yang nakal. Nah, maka dari itu biar tidak kena penyakit ini jangan kalian berbuat neko-neko. Di dunia saja sudah oleh Allah dikasih hukuman berupa penyakit yang tidak bisa disembuhkan, apalagi nanti di akhirat. Ini AIDS dan HIV. Lantas apa bedanya? Kok kadang-kadang kita menemukan ada dikatakan mungkin di televisi atau di koran atau mungkin di sosmed atau di media yang lain kalian menemukan ada orang yang positif AIDS, ada orang yang positif HIV. Nah, positif AIDS dengan positif HIV ini beda. Nah, kalau positif HIV itu berarti di dalam tubuhnya sudah ada virus HIV, tapi belum menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh. Nah, kalau sudah positif HIV, konangan, kasih obat, maka virusnya tidak berkembang. Namun demikian, dia tetap bisa menularkan HIV ke orang lain. Kalau positif AIDS, di dalam tubuhnya sudah ada HIV dan sudah ada penurunan kekebalan tubuh. Jadi kalau kita lihat dari cirinya tadi, antara HIV dengan AIDS itu lebih parah AIDS. Atau bisa dikatakan HIV ini merupakan awal dari terbentuknya penyakit AIDS. Ini HIV dan AIDS. Apa akibatnya? Itu hilangnya daya kekebalan tubuh. Nah, jadi kalau ada pertanyaan di ujian atau di ulangan, apa yang diserang oleh virus HIV? Jawabannya kekebalan tubuh. Virus HIV atau penyakit AIDS ini tidak menyerang organ-organ tertentu dalam tubuh kita, tapi yang diserang hanya berupa apa? Kekebalan. Maka karena yang diserang kekebalan, jika orang kena penyakit AIDS, maka dia akan gampang terkena penyakit yang macam-macam. Ibaratnya tentaranya sudah dilemahkan sehingga gampang dimasuki hal-hal yang tidak baik yang dari luar. Kalau manusia ya mungkin dimasuki oleh penyakit yang macam-macam dari luar, sehingga ciri-cirinya pun banyak juga. Mungkin ada yang diawali dengan panas dan sebagainya, diawali dengan seperti sariawan, bisa saja seperti itu. Kemudian penyebarannya di sini ditulis kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS. Orang yang terinfeksi HIV akan ada AIDS setelah 6 bulan atau lebih tergantung dari daya tahan tubuh. Nah, penyebarannya ini ada 4 cara. Itu yang pertama melalui hubungan seksual. Nah, melalui hubungan seksual. Yang 2 melalui jarum suntik atau jarum tindik atau mungkin jarum tato. Yang ketiga melalui transfusi darah, dan yang keempat dari ibu hamil kepada anaknya atau kepada janin yang dikandungnya. Nah, yang pertama kita bahas melalui hubungan seksual. Nah, lantas bagaimana cara mengatasi penyakit itu? Karena yang pertama tadi melalui hubungan seksual, maka caranya itu yang pertama kita itu tidak gonta-ganti pasangan, atau mungkin dikatakan setia pada pasangan, atau tidak melakukan seks bebas.
Nah, jadi boleh misalnya tidak gonta-ganti pasangan, setia pada pasangan, tidak seks bebas, boleh di cara mengatasi yang pertama. Itu apa? Yang melalui hubungan seks tadi. Nah, cara yang kedua tadi melalui jarum suntik, atau tato. Makanya kita cara ngatasinya juga hubungannya dengan jarum suntik pula. Biasanya jarum suntik yang menyebabkan jadi penyebaran penyakit AIDS itu jarum suntik yang digunakan oleh para pecandu narkoba. Makanya cara yang kedua itu apa? Tidak mengkonsumsi narkoba. Kenapa kok dikhususkan pada narkoba? Kalau zaman dulu orang suntik mungkin satu jarum untuk orang banyak. Tapi saat ini jarum suntik ya satu kali pakai sudah buang. Sehingga tidak mungkin digunakan untuk menularkan penyakit AIDS. Tapi kalau pada pecandu narkoba, ketika dia sudah mengalami kecanduan, dia tidak peduli jarum itu habis dipakai oleh siapa. Walaupun habis dipakai oleh orang kena penyakit AIDS, kalau dia kecanduan, ya dia pakai. Karena nalarnya sudah tidak jalan. Maka dari itu para pesantren semua, janganlah mencoba-coba narkoba. Hindari narkoba, jauhi narkoba. Itu perusak generasi muda. Nah itu. Kemudian jarum tindik, yo jangan tindik, sekali pakai aja jarumnya, apalagi jarum tato. Nah ini banyak orang yang keliru. Saya katakan keliru, kulit yang kurang halus saja diobati, dibawa ke dokter supaya halus, putih, bersih. Tapi ketika kulitnya sudah putih, bersih, halus, kok ditato, dikasih gambar yang macam-macam. Itu tidak baik. Itu memasukkan kotoran ke dalam tubuh kita. Nanti kalau wudhunya tidak sah. Ini wudhu tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Nggak usah neko-neko, nggak usah menato kulit. Kulitnya sudah bagus. Nah, kalau jarum tato yang dipakai orang berdaet dipakai lagi, itu juga jadi media atau sarana penyebaran penyakit AIDS. Kemudian transfusi darah. Kalau zaman dulu orang transfusi ini tidak diteliti. Kalau sekarang jangan khawatir, transfusi darah ini tidak bisa menyebabkan penyebaran penyakit AIDS. Kenapa? Karena teliti dulu, cek dulu. Ada penyakit dan enggak. Kalau ada sudah dibuang. Kalau tidak ada baru dipakai. Ini cara pencegahannya itu yang pertama, setiap pada pasangan, kemudian tidak mengkonsumsi narkoba atau pakai sekali pakai, kemudian meneliti darah sebelum transfusi. Yang berikut ada keputihan atau flor albus. Penyebabnya parasit jamur yang namanya Candida albicans dan seterusnya. Ini khusus pada wanita. Ini keputihan. Akibatnya apa? Gangguan pada organ reproduksi wanita. Nah, ini sekilas tentang penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Nah, harapan saya kita selaku orang yang beriman pada Allah, dan janganlah kalian berbuat yang neko-neko. Kita harus taat dan patuh pada perintah Allah. Nah, kebanyakan penyakit-penyakit kelamin ini diderita oleh orang yang tidak memegang aturan-aturan agama Allah. Ini pesan saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.